Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan, para pemirsa yang berbahagia. Pada sesi kali ini saya akan sedikit membahas tentang mengapa harus mondok. Ini ada beberapa rujukan referensi tentang buku pesantren, tentang pesantrenan, ada karangan Samad Heri Devil dan yang lain-lain. Ini Bapak Basit dan kawan-kawan. Hari ini pendidikan luar biasa. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Pendidikan salah satu pendidikan yang disebut orang itu informal, tetapi hari ini sudah bisa diformalkan, yaitu pesantren. Kenapa harus ke pesantren? Banyak di kalangan kita hari ini pelajar yang mungkin gagal dalam belajarnya. Tujuan belajar itu sendiri adalah melahirnya manusia-manusia yang cerdas, baik cerdas secara lahir maupun secara spiritual. Kemudian melahirkan anak menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif. Tentu saja adalah menjadi orang yang soleh dan berakhlakul karimah. Di tengah-tengah fenomena masyarakat yang begitu tantangan begitu banyak melalui perkembangan teknologi, IT, media sosial, sehingga anak-anak sekarang itu banyak sekali terjebak dengan fenomena dengan alat-alat teknologi yang begitu canggih. Dia itu banyak bermain, banyak terjebak di media sosial dan seterusnya. Kemudian terlena dengan kehidupan masa depannya. Begitu juga orang tua sehari ini khawatir kenapa? Karena dia itu satu sisi orang tua harus menjadi nafkah, sibuk bekerja dan seterusnya. Begitu juga kadang-kadang ibu rumah tangga sudah menjadi ibu rumah tangga, menjadi wanita karir dan seterusnya, sehingga tidak punya kesempatan yang banyak untuk mendidik anaknya. Sehingga anak-anak itu kurang perhatian dan seterusnya. Mereka disekolahkan di luar. Bukan berarti sekolah di luar itu tidak baik. Baik juga. Tapi tentu kita harus pandai-pandai memilih, memilah. Harus memilih secara selektif. Di sini temanya adalah kenapa harus mondok. Hari ini di tengah-tengah masyarakat yang begitu keras dan banyak tantangan, dan tentu saja di dunia luar itu sangat bebas, bahkan banyak orang yang terjebak kepada pergaulan bebas, terjadi penyimpangan sosial, kenakalan remaja dan seterusnya, seperti geng motor dan seterusnya, minuman keras, main sabu-sabu dan seterusnya. Tentu adalah satu pendidikan yang masih terjaga, dan tentu pendidikan ini adalah pendidikan Islam, yaitu pada pesantren. Kenapa harus ke pesantren? Di pesantren itu anak-anak itu dididik. Di sana bukan hanya dididik ilmu agama, dididik hanya akhlakul karimah, tetapi yang utama tentu adalah dididik dengan ilmu agama, mengaji. Tujuannya pesantren adalah mengaji, tentu mengaji ilmu agama. Setelah mengaji, di samping itu melakukan ada pembiasaan berakhlakul karimah, pembiasaan mengamalkan ibadah, kebiasaan mengamalkan ajaran agama di pesantren. Sholat jadi dengan berjamaah, melakukan sholat sunat, sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud dan seterusnya. Di sana ngaji tiap hari, pagi, sore, malam ngaji bersama guru-guru, bersama kiai. Kiainya juga selalu membimbing dan menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi santri-santrinya. Di pesantren kelebihannya satu yang jelas di sana adalah gudang ilmu agama, dan di situ juga dibiasakan menjadi anak yang saleh dengan kebiasaan akhlakul karimah. Jadi poinnya adalah dengan di pesantren orang tua lebih aman. Di pesantren dijaga 24 jam anak itu dijaga di pesantren, dijaga keamanannya, dijaga amaliyahnya, ubudiyahnya, dia jaga waktu dan belajarnya, dan seterusnya. Ada yang memantau, pengurus dan seterusnya. Yang pertama-tama adalah di sana akan mendapat ilmu agama, pintar mengaji dan punya akhlakul karimah. Yang kedua adalah menjadi anak yang mandiri. Bayangkan, sejak dini anak-anak sudah masuk ke pesantren, berarti dia dilatih untuk menjadi anak yang mandiri, jauh dari orang tuanya, jauh dari teman-temannya, kerabatnya, termasuk jauh dari orang yang paling dia cintai adalah ibu dan bapaknya. Tapi kadang-kadang orang tua tidak sanggup meninggalkan anaknya, tidak sanggup jauh dari anaknya, sehingga yang tidak siap bukan anaknya, kadang-kadang orang tuanya. Tetapi semestinya kalau kita betul-betul menyayangi pada anak, tentu harus diantarkan ke pesantren, saya pikir hari ini, karena di sana itu anak-anak dididik, dijaga, dan nantinya akan menjadi anak yang mandiri. Tentu salah satu tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia-manusia yang mandiri. Yaitu setelah ada di pesantren, keluar siap pakai, siap untuk bekerja, siap beramal, dan siap mandiri dalam mengelola waktu, mandiri dalam mengelola keuangan, mandiri dalam mengelola belajarnya, dan mandiri tentunya juga dalam kegiatan
sosialnya. Itu yang kedua ya. Yang selanjutnya selain sifat mandiri adalah kehidupan yang sederhana. Jadi anak-anak di pesantren itu sudah dilatih hidup sederhana. Hidup sederhana bagaimana? Dia itu tidak lihat anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, dari suku mana, dari daerah mana, dari budaya mana, dari status sosialnya seperti apa, latar belakangnya apa, anaknya orang kaya, anaknya pejabat, anaknya orang biasa. Semuanya setelah masuk ke pesantren semuanya harus ditanggalkan, semuanya harus diletakkan. Kalau di pondok kami ya, kami lama menjadi alumni sampai sekarang masih mengabdi di pondok pesantren tercinta Nurul Jadi. Gaidul Haq salah satunya menyampaikan apa, siapapun yang mau Nurul Jadi itu status sosialnya, latar belakangnya banyak, taruh di Tanjung, katanya beliau, dawuhnya beliau. Maksudnya apa? Ya status sosialnya yang Gus, yang Lora, yang anaknya pejabat ditaruh saja dulu di Tanjung sebelum masuk ke pesantren. Apa? Setelah masuk ke pesantren semuanya harus sama, semuanya setara, semuanya belajar hidup sederhana, membangun tepa selera dan kebersamaan. Tidak ada perlakuan yang berbeda di pesantren, anaknya pejabat dan anaknya siapa, semuanya sama. Yaitu di samping nilai kesederhanaan, hidup sudah sederhana, pakaiannya dibatasi, tidak boleh pakai hiasan dan seterusnya, hidup dengan makan yang secukupnya, juga dilatih berpuasa dan seterusnya. Kemudian dibatasi pakaian dan seterusnya, hidup kesederhanaan. Karena hidup yang sederhana dan apa adanya itu sebenarnya orang yang berhasil, bukan orang yang dipoles dengan penuh kepalsuan. Yang selanjutnya adalah hidup dengan kesetaraan tadi, kesetaraan semuanya seimbang. Tidak lihat anaknya siapa, orang kaya dan semuanya sama setelah masuk ke pesantren. Yang selanjutnya adalah di samping kemandirian, kebersamaan dan kesetaraan, kemudian juga dilatih kesederhanaan. Yang terakhir tentu adalah dilatih hidup yang kreatif, inovatif. Di pesantren tidak hanya belajar agama, tetapi para santri dilatih bagaimana menjadi anak orang-orang yang kreatif, yang inovatif. Bagaimana dia dilatih dalam berorganisasi, sejak berorganisasi maupun di intrasekolah maupun organisasi pesantren, semuanya dilatih dan untuk menempa diri sehingga dia menjadi anak-anak yang kreatif, yang inovatif. Kenapa? Karena survival, kebertahanan kita hari ini, apalagi era milenial seperti ini, era globalisasi yang begitu keras tantangannya, maka anak-anak harus dituntut menjadi orang yang kreatif, inovatif. Karena dengan jiwa yang kreatif, yang inovatif itulah nanti anak-anak kita menjadi orang yang siap bertahan, siap eksis, survive di tengah-tengah gesekan, di tengah-tengah persaingan, dan di tengah-tengah tuntutan globalisasi. Tentu kalau begitu bagaimana? Pesantren adalah salah satu alternatif untuk memondokkan anak, untuk menyekolahkan anak. Karena di pesantren juga bukan hanya pendidikan agama ya, tetapi di sana ada sekolah formal, mulai lembaga yang paling jenjang pendidikan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, bahkan sampai pasca sarjana. Di situ kita bisa menempa diri menjadi orang yang cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi anak yang mandiri, kreatif, hidup sederhana apa adanya, dan pastinya adalah inovatif. Karena dari situ kita bisa bertahan. Terima kasih. Jadi demikian tentang pesantren, kenapa kita harus mondok. Insya Allah orang yang mondok tidak akan merugi. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian Bapak Pasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.